Tuhan bersamamu. Dan Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihatlah, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan. Karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara di dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, berkat dan belas kasih Tuhan itu nyata bagi orang yang percaya dan setia kepada Tuhan. Kalau kita mencoba untuk merunut dan menyusuri bacaan hari ini, tentu kita tidak akan sulit untuk menangkap bagaimana belas kasih berkat penyertaan itu nyata. Bukan hanya bagi orang-orang yang baik, tetapi juga bagi orang-orang yang kadang-kadang berjalan di persimpangan jalan. Kadang-kadang terjadi bagi orang yang berdosa, orang yang jatuh berkali-kali. Seperti bangsa Israel, sampai dia harus mengutus Nabi Hosea untuk menunjukkan bahwa belas kasih Allah itu nyata. Dan itu juga diperuntukkan untuk kita yang sedang berziarah. Saya, Bapak Ibu semua yang hadir di tempat kita, di rumah Tuhan ini, tentu bukan orang-orang yang baik saja. Tetapi kita juga pernah mengalami yang namanya dosa. Kita seringkali juga pernah berjalan sesat di jalan yang terang. Kita seringkali juga gampang mudah abai dan ragu tentang peran penyertaan Tuhan dalam setiap peristiwa kehidupan. Kita mungkin juga seperti bangsa Israel dalam titik tertentu pernah melarikan diri dari Tuhan dan membuat pedet emas sebagai sesembahan. Kita juga mungkin pernah membuat atau mempunyai ilah-ilah lain dalam hidup. Seperti Dewi Fortuna yang seakan bisa memutar roda kehidupan. Hari ini Tuhan mengatakan kepada kita lewat Hosea, kita harus kembali kepada jalan yang benar, kemudian menyesal lalu mengenakan sikap tobat supaya apa? Berkat keselamatan rahmat yang diberikan kepada Dia untuk kita, itu menjadi bisa kita rasakan. Kalau kita menutup diri, kita tidak mau buka diri sebesar apapun rahmat, sedalam apapun belas kasih tidak akan mampu untuk kita rasakan. Kita tetap dayanya itu dalam hidup. Bacaan Injil juga kita mendengar bagaimana para murid yang diutus oleh Yesus itu juga diberikan bekal.
diberikan berkat yang cukup untuk mengantisipasi berbagai macam resiko yang akan menghadang. Dia mewanti-wanti kepada kita, kepada siapapun, agar kita cerdik. Artinya, mau melihat segala situasi itu dengan bisa membedakan mana yang baik supaya kita tidak terjerembab dalam jembatan Batman. Supaya kita tidak tersesat, tergilas oleh arus zaman. Tetapi bisa mampu melihat segalanya dalam terang mata belas kasih dan kebenaran Tuhan. Kita juga diminta oleh Yesus tadi kita dengar, tulus. Memang ini agak susah. Bagaimana kehadiran kita mampu juga membangun sikap ketulusan dalam melayani. Ikhlas melayani apa adanya dan bukan melayani ada apanya. Ini seringkali saya katakan tapi beda tipis. Apa adanya itu mengadakan tulus. Nggak ada pamrih, nggak ada intrik-intrik, nggak ada udang di balik batu. Tapi melayani. Soal dapat apresiasi atau tidak, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah melayani dengan tulus. Apa adanya dan bukan ada apanya. Dan Yesus mengatakan, ketika kita sudah melakukan sebuah sikap yang demikian, ketika kita sudah mengalami berkat dan belas kasih yang nyata, Tuhan menjanjikan, siapa yang bertahan sampai kesudahnya akan selamat. Mari kita bersama-sama untuk tetap bertahan dalam kesetiaan, supaya nanti pada akhirnya Tuhan memberikan mahkota kemenangan, memberikan ganjaran yang setimpal atas jerih payah, derai air mata, mungkin juga kebaikan, kesetiaan iman yang kita taburkan sewaktu kita hidup. Tuhan memberkati.